Halo mitra olahraga, kembali pada hari ini kami akan membawakan berita-berita sepak bola menarik dari mancanegara yang telah kami rangkum. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung mulai beritanya dari fans marah, Nigeria gagal tembus Piala Dunia untuk kali pertama. Fans timnas Nigeria secara mengejutkan menghancurkan stadion mereka sendiri setelah gagal lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 16 tahun. Nigeria terpaksa mengubur impian tampil di Qatar setelah hanya bermain 1-1 kontra Ghana pada leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 di National Stadium. Nigeria sebenarnya lebih diunggulkan pada duel ini karena bertindak sebagai tuan rumah dan berhasil memaksa hasil imbang dari kandang Ghana. Namun justru Ghana yang memimpin lebih dahulu pada menit ke-10 melalui gol gelandang Arsenal, Thomas Partey. Dia melepaskan tembakan jarak jauh yang gagal ditepis kiper Nigeria, Francis Uzoho. Adegan buruk terjadi setelah peluit akhir dibunyikan. Para pendukung Nigeria menyerbu lapangan dan menghancurkan lapangan mereka sendiri. Para penggemar tuan rumah bentrok dengan polisi dan merobohkan bangku pemain. Kemarahan mereka disalurkan ke tindakan kekerasan di stadion. Tampil baik bersama timnas Spanyol, Pedri enggan dianggap sosok pemimpin. Wonderkid Barcelona, Pedri, menjadi pemain yang konsisten bermain sejak kembali dari cedera pada awal tahun ini, baik bersama klub maupun timnas Spanyol. Setelah bermain dan menang 2-1 atas Albania di RCDE Stadium di Barcelona pada akhir pekan lalu, Pedri menjadi pemain yang tampil baik sepanjang pertandingan dan konsisten sejak kembali dari cedera. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi satu di antara yang terbaik dalam pertandingan dan bermain sebagai pemain nomor 10. Namun, Pedri menolak untuk menganggap dirinya sebagai sosok pemimpin di dalam timnya. Gelandang Makedonia Utara percaya diri lolos ke Piala Dunia 2022. Makedonia Utara secara mengejutkan menyingkirkan Italia dari perburuan tiket lolos ke Piala Dunia 2022 Qatar. Mereka mengandaskan juara Euro 2020 itu dengan skor 1-0. Kini negara yang belum pernah mentas di Piala Dunia tersebut tinggal menjalani satu pertandingan lagi untuk mencetak sejarah. Kemenangan atas Italia membuat skuad Makedonia Utara dalam rasa percaya diri tinggi menuju laga kontra Portugal. Hal ini terlihat dari komentar gelandang andalan mereka, Elif Elmas. Menurutnya, mereka punya 90 menit lagi untuk mencetak sejarah kali pertama mentas di Piala Dunia. Piala Dunia 2022 jadi yang terakhir. Begini jawaban Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo belum mengungkapkan apakah Piala Dunia 2022 Qatar akan menjadi yang terakhir baginya. Bintang Manchester United itu menekankan bahwa dia akan terus bermain sepak bola selama dia merasa dalam kondisi yang baik untuk tampil di lapangan. Saya yang bertanggung jawab, titik penuh, kata Ronaldo. Ronaldo juga mengungkapkan rasa terima kasih atas bantuan para penggemar dalam kemenangan 3-1 atas Turki dan meminta mereka untuk kembali memberi dukungan melawan Makedonia Utara. Ikut perundingan Rusia-Ukraina, Roman Abramovich diduga keracunan. Pemilik Chelsea, Roman Abramovich, turut hadir dalam perundingan antara Rusia dengan Ukraina. Kabarnya, pria berumur 55 tahun tersebut mengalami keracunan setelah menghadiri pertemuan itu. Diduga bahwa Abramovich menjadi target serangan dari agen garis keras Rusia yang ingin mengganggu proses perdamaian. Untungnya, sang miliarder telah pulih dari gejala keracunan tersebut. Bagaimanapun, Abramovich merasakan kerugian yang cukup mendalam karena perang ini. Pemerintah Inggris menjatuhkan hukuman sanksi berupa penyitaan aset Abramovich termasuk Chelsea. Karena sanksi tersebut, Abramovich pun terpaksa menjual Chelsea ke pihak lain. Banyak yang mengklaim ini sebagai tindakan penyelamatan Abramovich agar Chelsea tidak merasakan dampaknya. Louis van Gaal peringatkan Erik ten Hag jangan gabung MU. Pelatih asal Belanda, Louis van Gaal, memperingatkan kompariotnya, Erik ten Hag, untuk tidak mengambil tawaran untuk menjadi manajer Manchester United. Menurutnya, Setan Merah bukan klub yang tepat untuk Ten Hag, karena dinilai bukan klub sepak bola yang sejati. Van Gaal menyarankan manajer Ajax itu harus menjauhi Manchester United yang disebut lebih memprioritaskan komersial daripada sepak bola. Louis van Gaal pernah mengarsiteki MU pada periode 2014 hingga 2016.
Dia mempersembahkan gelar Piala FA musim keduanya bersama Red Devils. Sergio Ramos segera kembali memperkuat PSG. Momentum pembuktian. Sergio Ramos, center dikabarkan bakal kembali memperkuat Les Parisiens. Namun, apakah mantan bek Real Madrid itu akan memiliki masa depan yang cerah setelah fit untuk kembali ke lapangan hijau? Sergio Ramos mengalami cedera sepanjang musim, membuatnya kesulitan untuk bisa mendapatkan menit bermain yang reguler di klub ibu kota Prancis tersebut. Jadi kembalinya Sergio Ramos masuk ke dalam line-up untuk pertandingan Lorient akan menjadi hal yang juga dinantikan oleh penggemar PSG. Segalanya tidak sesuai harapan bagi Sergio Ramos setelah bergabung bersama PSG. Kini masa depannya di Parc des Princes pun menjadi tidak pasti. Joan Laporta pastikan Barcelona dan Lionel Messi benar-benar putus. Presiden Barcelona, Joan Laporta, menutup pintu untuk Lionel Messi. Ia mengaku tidak lagi berbicara dengan Lionel Messi setelah kepindahannya ke PSG musim panas lalu. Laporta sangat senang dengan gagasan Messi hadir untuk peresmian Camp Nou. Tapi mengenai kans Messi kembali, Laporta menutup pintu. Presiden Barcelona, Joan Laporta, menegaskan kembali bahwa dia tetap nyaman dengan keputusan besar klubnya melepas Lionel Messi musim panas lalu. Sebagai akibat dari masalah keuangan yang melumpuhkan mereka, tidak dapat memberikan kontrak baru kepada legenda klub, yang mengakibatkan konflik emosional. Takut bikin geger, Xavi tolak kans Barcelona gaet Cristiano Ronaldo. Pelatih Barcelona, Xavi dilaporkan telah menolak kesempatan untuk mengontrak Cristiano Ronaldo. Ronaldo pun dikabarkan sedang mempertimbangkan masa depannya. Menurut media Spanyol, El Nacional via Mirror, agennya Jorge Mendes telah menawarkan Barcelona kesempatan untuk menandatangani superstar. Tapi, Xavi telah menolak proposal tersebut karena dia yakin itu akan menjadi pengkhianat terbesar dalam sejarah antara Barcelona dan Real Madrid. Harapan agar Ousmane Dembélé tetap di Barcelona. Sampai saat ini, masa depan Ousmane Dembélé di Barcelona masih belum mendapatkan kepastian. Namun, ada satu pemain yang benar-benar berharap Dembélé tetap bertahan di Camp Nou dan menandatangani kontrak baru, yaitu Pedri. Penampilan yang ciamik Ousmane Dembélé diakui oleh rekan setimnya, Pedri. Pemain muda Barcelona itu menilai Ousmane Dembélé adalah pemain yang bagus dan memujinya dengan cara yang unik. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Ia adalah pemain yang gila. Ia sering membuat saya terkejut, ujar Pedri kepada La Vanguardia seperti dilansir Marca. Dan itulah beberapa berita menarik sepak bola dari mancanegara. Jika kalian memiliki berita sepak bola menarik dari mancanegara, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel kami dan like video ini jika kalian suka. Sampai bertemu di berita selanjutnya. Salam olahraga.